Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, harta benda itu menyenangkan begitu. Bohong kalau kemudian ada orang yang bilang harta benda itu sebaliknya tidak menyenangkan. Tetapi jangan sampai kemudian harta benda yang kita miliki itu menyebabkan kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam ayat Al-Qur'an diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu menyebabkan engkau lali dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dia ini adalah orang yang merugi. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, qala Nabi SAW, inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta benda itu memiliki 5 hal yang bersifat negatif. Apa itu? Yang pertama, al-ana'a fi jam'ihi. Ternyata harta benda itu cara mengumpulkannya itu penuh dengan suka duka. Al-ana, sesuatu yang menyebabkan kita itu capek begitu. Maka kemudian ada orang yang bilang begini, nyarinya saja susah kok mau diberikan orang lain. Ada yang bilang begitu, nyarinya saja susah kok mau diberikan orang lain. Lupa bahwa harta benda yang kita berikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Masalahnya meyakini hal yang sedemikian itu tidak gampang. Maka bagaimana di dalam mengumpulkan harta benda itu, niatkan bahwa ridho Allah yang kita cari. Yang kedua, wasughla an dzikrillah bi islahihi. Mengumpulkan harta benda itu menyebabkan kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu diatur oleh harta benda. Jadi kita ini kan kadang-kadang sibuk, apalagi kalau orang misalnya tokonya banyak, sawahnya banyak, sawah yang bagian di sini misalnya waktunya nyemprot, misalnya nyemprot itu artinya mengobati atau ngasih vitamin gitu ya. Sementara yang sebagiannya lagi waktunya mengairi, wayai lep kan gitu ya. Maka dari situ kemudian orang ini kadang-kadang diatur oleh harta bendanya. Tokonya yang di sana ini waktunya ngecek barangnya, stoknya masih atau sudah habis kan begitu. Maka ternyata selain mendatangkan rasa capek, kadang harta benda itu menyebabkan kita itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wal khaufa min salibihi wa syarikihi. Harta benda yang kita miliki itu ternyata menyebabkan kita itu takut kalau kemudian harta itu dibegal atau dicuri oleh orang lain. Maka agar harta benda yang kita miliki ini tidak dibegal atau dicuri oleh orang lain, maka pada saatnya nisab itu sudah tercapai, maka bagaimana kemudian kita keluarkan di jalan Allah agar dari situ orang mau nyuri itu segan. Kenapa? Harta benda kita sudah kita sedekahkan sebagiannya,
kemudian sudah kita keluarkan zakatnya. Yang berikutnya wahdi mala ismil bakhili li nafsihi. Orang yang mengumpulkan harta benda itu, dia pada akhirnya disebut orang yang bakhil karena dia tidak mau mengeluarkan. Kadang-kadang dimakan sendiri saja susah. Karena apa? Punya perasaan nyarinya susah, maka kemudian dimakan sendiri itu rasanya iman gitu ya. Ada orang yang punya pikiran semacam itu. Itulah efek negatif dari sesuatu yang ditimbulkan oleh harta benda. Yang terakhir, harta benda itu menyebabkan wa mufaraqatas salihina min ajlihi. Harta benda yang banyak itu ternyata pada akhirnya kadang bisa menjauhkan diri kita dari orang yang soleh karena kita sibuk menjaganya, karena kita sibuk mengumpulkannya. Sebaliknya, wa fi tafriqihi khamsata asya, menghindarkan diri dari mengumpulkan harta benda itu ternyata mendatangkan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, rahatan nafsi min talabihi. Jiwa kita itu bisa beristirahat karena capeknya, stresnya orang mengumpulkan harta benda. Ada orang-orang tertentu yang bekerja di kantor itu, ada yang katanya kejar target itu, sampai mau tidur saja sudah susah rasanya. Kemudian ada sebagian orang yang kemudian dia ini dipercaya menjadi admin sebuah kegiatan. Biasanya uangnya ini untuk apa, dan seterusnya. Pembukuannya itu menyebabkan kita pusing. Tetapi begitu kita bisa melepaskan diri dari rutinitas, dikejar-kejar, sibuk mengelola harta benda, jiwa kita itu menjadi santai. Karena apa? Tidak lagi dikejar target. Yang berikutnya wal faragha li dzikrillahi min hifdzihi. Kita ini memiliki waktu yang longgar untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya kita ini disibukkan oleh harta benda sehingga susah untuk memanfaatkan waktu zikrullah. Tetapi kemudian kita sekarang memiliki kesempatan yang banyak untuk zikrullah karena kita memiliki waktu yang longgar, tidak lagi disibukkan oleh harta benda. Yang berikutnya wal amna min salibihi wa syariki, merasa aman dari pencuri atau begal. Gimana mau dibegal? Sudah tidak punya apa-apa gitu ya. Sehingga kita pergi kemana-mana itu ya tenang, tidak punya pikiran. Rumahnya mau ditinggal berhari-hari untuk iktikaf di masjid misalnya. Berhari-hari rumah ditinggal untuk beribadah fisabilillah, menjadi berasa aman. Di rumah sudah tidak ada apa-apa, sehingga hanya Allah saja yang ada di hatinya, maka hatinya merasa aman. Waqtisaba ismil karimi li nafsihi, orang yang meninggalkan harta benda itu akhirnya mendapatkan predikat yang mulia karena dia tidak lagi mencari dunia ini dengan cara yang tamak. Yang berikutnya wa musahabatas sholihina li firaqihi, memiliki waktu yang banyak, memiliki kesempatan yang banyak untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Karena sejatinya bertemu dengan orang-orang yang soleh itu bisa menghadirkan energi yang positif. Tidak ada ceritanya kalau ketemu dengan orang-orang soleh kemudian yang dibicarakan itu kejelekan-kejelekan orang lain, tetapi justru kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Bisa jadi pertemuan kita dengan orang-orang soleh itu menjadi inspirasi bagaimana kita itu bisa memperbaiki diri, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ akhirnya kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Mudah-mudahan harta benda yang kita miliki tidak menjadikan kita ini keras kepala, tidak menyombongkan tentang apa yang kita miliki. Kita berharap
harta benda yang dititipkan kepada kita semuanya menjadi bekal untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya min adzabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu di lain waktu. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.